Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di video kali ini kita bakal bahas modul 2 praktikum sistem digital lanjut. Di sini kita bakal ngomongin soal encoder, decoder, dan juga demultiplexer. Oke, sebelum kita masuk ke modul selanjutnya, mungkin kita perkenalan dulu. Kenalin aku Rehan Putra Perdana NIM 2112011913047. Lanjut. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Haji Meyuda Iqbal Pranata, NIM 2111191200117. Silakan selanjutnya. Halo teman-teman, kenalin aku Remi Saprajaya Mulyawan dengan NIM 211201191300773. Ya, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ishak Matangguan, NIM 211201191300053. Lanjut. Perkenalan, nama aku Afifah Humaira dengan NIM 211200119140141. Nah, apa sih tujuan dari praktikum modul 3 kali ini? Jadi, yang pertama, praktikan dapat memahami apa itu decoder, encoder, dan demultiplexer. Kemudian praktikan juga dapat memahami cara kerjanya. Selain itu, praktikan dapat memahami fungsi dari encoder, decoder, dan demultiplexer. Kemudian praktikan dapat mengimplementasikan blok rangkaian dari encoder, decoder, dan demultiplexer sebagai modul menggunakan desain secara prosedural. Selanjutnya, praktikan dapat melakukan simulasi kerja encoder, decoder, dan demultiplexer pada Siling ISE yang nanti kita juga bakal ada demonya. Selanjutnya, praktikan dapat memahami fungsi encoder, decoder, dan demultiplexer dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alat bahannya di sini yang pertama ada laptop yang kita gunakan sebagai personal komputer. Kemudian ada Siling ISE yang merupakan perangkat lunak yang diproduksi oleh Siling untuk sintesis dan analisis desain HDL. Jadi perangkat lunak ini nanti aplikasi ini akan kita gunakan untuk melakukan simulasi. Kemudian ada IC simulator. Ini merupakan perangkat lunak yang diproduksi oleh Siling untuk sintesis analisis HDL. Ini Siling ISE adalah lingkungan desain untuk produk FPGA dari Siling. Nanti juga kita bakal simulasiin. Oke, mungkin itu langsung ke selanjutnya. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan encoder. Jadi, encoder ini berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Nah, dapat dilihat di atas ini gambar encoder. Jadi, encoder dalam rangkaian digital ini adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format biner. Encoder ini akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Nah, dalam teori digital banyak ditemukan istilah encoder seperti decimal to BCD encoder yang artinya itu rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input 0 sampai 9 menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD. Atau sering juga ada 8 line 8 line to 3 line encoder yang berarti rangkaian encoder dengan input 8 line dan output 3 line. Nah, encoder ini memiliki maksimum 2 pangkat N jalur input, di mana N ini adalah jalur output. Karena mengkode informasi dari input 2 pangkat N menjadi kode N bit. Nah, dapat dilihat di sini contoh dari encoder itu sendiri. Mungkin bisa dilanjut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang decoder.
Decoder sendiri itu adalah rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang dikenal manusia ke dalam kode yang lebih dikenal manusia. Pengertian decoder lainnya adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi lainnya. Selain itu, decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Rangkaian decoder mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder, yaitu merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Fungsi encoder sendiri adalah untuk memudahkan kita dalam menyalakan 7 segment. Itulah sebabnya kita menggunakan decoder agar dapat dengan cepat menyalakan 7 segment. Output dari decoder sendiri maksimum adalah 2N, jadi kita dapat membentuk N to 2N decoder, sehingga untuk rangkaian, jika kita ingin merangkai sebuah rangkaian decoder, kita dapat membuat dengan 3 to 8 decoder menggunakan 2 to 4 decoder, atau membuat 4 to 16 decoder dengan menggunakan 2 buah 3 to 8 decoder. Kurang lebih sekian dari saya. Oke. Ini aku akan jelaskan tentang konsep dari demultiplexer. Jadi demultiplexer itu merupakan rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Jadi dari konsep demultiplexer ini hampir mirip sama yang decoder. Cuman kalau yang di demultiplexer ini setahu ada kayak input selectnya. Jadi kalau misal selectnya tidak nyala itu outputnya ya nggak akan nyala gitu. Jadi kayak sifatnya down care. Nah, gitu sih. Boleh dilanjut. Oke, terima kasih Mas Kris, Mas Isyak, Mbak Viva. Selanjutnya akan ada simulasi langsung dari Mas Hajime. Monggo Mas. Oke, kita mulai ya. Untuk langkah kerjanya, jadi yang pertama kita buat project baru terlebih dahulu, lalu kita beri nama. Nah, pastikan di sini untuk top level source-nya itu HDL ya. Kita next aja. Nah, buat selanjutnya yang harus kita atur yang pertama adalah family-nya ini kita ganti jadi Spartan 3E, terus device-nya S500E, terus package-nya FG320, speed-nya -4, dan preferred language-nya adalah Verilog. Sisanya dibiarkan saja. Kita next lagi. Oke, jika sudah selesai akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama kita akan mulai untuk mendesain encoder 4 to 2 ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama kita klik dulu new source, lalu pilih Verilog module ya. Kita beri nama EMC 4 to 2. Next aja. Oke. Untuk kode programnya kita copy paste saja. Ya, mungkin aku jelasin sedikit di sini di file Verilog ini untuk encoder 422. Jadi kita pakai WIN sebagai input ya. Ini ada 4 input atau berarti kita bisa sebut sebagai dua line. Lalu di sini zero rec output dan juga ada lagi Y-out-nya sebagai output juga. Nah, di sini kita akan mengatur case-nya nih teman-teman. Jadi ketika di sini ya. Nah, di bagian sini ketika dia memiliki inputan berupa 000, maka nanti keluaran yang akan dikeluarkan adalah Y-out-nya sebesar 00 dan juga zero rec-nya nanti 0. Begitu pula kalau misalnya kita beri inputan berupa 01xx gitu ya, atau apapun belakangnya itu nanti, maka Y-out rec-nya akan bernilai 10 dan zero rec-nya akan bernilai 1. Nah, mungkin singkatnya seperti itu. Jangan lupa kita save dulu untuk file ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi untuk file test bench-nya ya. Jadi kita klik lagi new source, lalu kita pilih Verilog text mixture.
fixture dengan berikan nama nc422_tb atau test bench-nya. Nah, di sini kita associate dengan file verilog enc422 tadi. Oke, finish. Nah, untuk test bench-nya lagi-lagi akan kita copy saja di sini. Jadi di sini kita inisialisasi lagi ya variabel-variabel yang digunakan, kayak WIN itu sebagai inputnya, terus tadi ada youtRec outputnya. Nah, di sini kita akan mulai menginisialisasi nilai WIN-nya nih. Jadi kan tadi kita sudah mengatur di verilog-nya ada case nih ya, ketika mereka inputnya apa, nanti kita mengeluarkan output apa. Nah, di sini kita akan mengubah-ubah atau kita akan istilahnya mengamati nih perilaku dari sistem kita dengan mengubah-ubah nilai inputannya, kayak dari 000 atau 0001 dan seterusnya kayak gitu. Oke, nah jangan lupa di save juga. Buat selanjutnya, oke, kita akan sintesis dulu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin akan kita coba untuk lihat RTL skematiknya terlebih dahulu nih. Untuk encoder 422. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Jadi ada inputnya itu 4 line dari 0, 1, 2, 3. Ada keluaran berupa yout dan zero rec-nya kayak gitu. Nah, mungkin untuk dilihat lebih jelasnya lagi di sini ada gerbang N ya. Ada 3 gerbang N, terus ada 2 gerbang OR. Nah, nanti mereka akan mengeluarkan output berupa yout dan zero rec-nya kayak gitu teman-teman. Untuk penjelasan secara singkatnya mengenai yang encoder 422-nya. Nah, mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu ya ke yang selanjutnya, yaitu decoder 328. Oke. Langkahnya sama, yang pertama kita akan buat terlebih dahulu untuk file verilog-nya. Kita pilih verilog modul dan beri nama decoder 328. Oke, kita next saja. Nah, untuk kode programnya akan kita kopas saja untuk menghemat waktu. Oke, di sini sama seperti sebelumnya kita akan menginisialisasi dulu. Untuk input di sini ada WIN sama enable ya. Dan juga outputnya nanti ada 8 dari 0 sampai 7 atau 3 line ya. Nah, di sini lagi-lagi kita atur lagi case-nya ya dengan parameter yaitu inputannya atau WIN. Nah, di mana nanti kalau saya ambil satu contoh misalnya inputannya adalah 001. Nah, di sini nanti dia akan enable-nya nanti kalau misalnya enable-nya 1 sama inputannya adalah 001, maka nanti keluarannya adalah 0000010 kayak gitu. Jadi ada 8 digit biner karena kita menginisialisasikan outputnya itu memiliki 8 atau 3 line kayak gitu. Nah, kita save dulu untuk yang verilog-nya. Lanjut kita akan buat untuk test bench-nya. Nama decoder 328 test bench. Nah, di sini kita asosiasikan, jangan salah ya teman-teman, karena ini kita bikin yang decoder, maka kita asosiasikan file test bench-nya dengan yang decoder juga. Next saja. Finish. Oke, untuk kode programnya kita kopas aja.
Nah, di sini kayak tadi teman-teman kita inisiasikan orang untuk WIN-nya itu sebagai input. Kita pakai rec ya, terus enable-nya juga input juga. Nah, untuk output kita pakai wire dengan nilai yang sama seperti tadi. Nah, di sini mungkin kita perjelas lagi. Di sini kita mengubah-ubah mengenai WIN-nya dan juga enable-nya nih teman-teman. Jadi kita lihat perilakunya ketika kita mengubah nilai inputnya dari 000 sampai 111. Jadi nanti akan menghasilkan grafik yang sekiranya berubah-ubah karena kita ubah juga inputannya kayak gitu. Jadi sama kayak tadi ya. Jadi kita logiknya main di Verilog. Nah, untuk inisialisasi nilai dari variabel inputannya kita ada di file test bench-nya kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin sekalian kita lihat RTL-nya ya. Ini kita ubah jadi top module terlebih dahulu untuk decodernya. Oh, salah pencet ternyata. Kita set as top module, mohon maaf. Oke, terus kita akan coba sintesis terlebih dahulu. Nah, kita akan lihat untuk RTL skematiknya ya teman-teman ya. Sini kita add. Oke, jadi tadi kita membuat decoder 3 to 8 dengan 2 input ya. Di sini input yang pertama adalah WIN dan yang kedua adalah enable. Akan menghasilkan output berupa yout. Nah, mungkin kita lihat lebih jelas di sini teman-teman. Oke, terdiri dari banyak sekali gerbang logika dan juga MUX ya teman-teman ya. Di sini ada gerbang logika AND, OR, kayak gitu. Di sini ada apa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada MUX juga. Terus nah nanti akan menghasilkan output ya teman-teman berupa yout. Nah, mungkin untuk decoder 3 to 8 seperti ini teman-teman untuk RTL skematik. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya adalah demux 3 to 8 ya. Oke, langkahnya sama teman-teman, kita buat lagi file Verilog modulnya di nama demux 3 to 8. Oke, untuk kode programnya akan kita kopas saja. Nah, di demux ini kita menginisiasi 2 ya teman-teman. Yang pertama data in dan juga ini sebagai inputan, lalu outputnya sama seperti tadi, kita pakai 8 output ya, 0 sampai 7. Nah, di sini untuk case-nya dengan parameter sel-nya ini ya, akan berubah-ubah nanti nilainya jika kita menginisiasi nilai selnya itu adalah 000, maka nanti keluarannya akan masuk ke variabel data out rec yang 0 kayak gitu teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita lihat yang test bench-nya juga ya, mungkin kita buat dulu. Oke, nah di sini jangan lupa lagi teman-teman untuk test bench ya, karena kita yang demux, kita harus mengasosiasikan dengan demux juga. Jangan lupa di save juga filenya tadi. Oke, di sini sama seperti tadi kita menginisiasi ulang data in dan sel sebagai input, lalu outputnya data out rec dengan 8 bus ya tadi ya, 0 sampai 7. Nah, di sini kita akan merubah-rubah nilai dari data in dan juga mengubah nilai selnya kayak gitu. Nah, nanti ketika data in dan sel ya gitu ya.
Ketika nanti data in bernilai 000, maka outputannya nanti akan masuk ke data out track kayak gitu, yang 0 juga. Nah, mungkin untuk jelasnya nanti akan terlihat dari simulasi behavioralnya atau simulation waveformnya ya teman-teman. Sini kita akan coba untuk mungkin sintesis terlebih dahulu, kita jadikan top module dulu. Oke, kita sintesis. Kita lihat RTL-nya. Oke, tadi kita menggunakan dua inputan, yaitu data in dan juga cell, dan untuk outputnya adalah data out rec. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kita pakai gerbang N semua ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan menghasilkan keluaran berupa data out rec dengan 8 bus seperti itu. Baik, yang berikutnya kita akan coba ya teman-teman ya untuk mengkompilasi desain. Yang pertama itu adalah encoder 422 terlebih dahulu nih teman-teman. Oke, kita coba untuk simulasinya. Bentar saya close dulu biar tidak bingung. Oke, jadi yang pertama akan kita coba untuk mensimulasikan ya teman-teman, itu yang pertama encoder. Kita akan coba untuk mensimulasikan yang pertama encoder 422. Oke, sebentar. Oke, mungkin untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Ishak, silakan. Oke, saya lanjutkan. Di sini ditampilkan hasil simulation waveform encoder 4 menjadi 2. Jadi dapat dilihat di sini terdapat zero rec sebagai output dan ya out rec 1 dan 0 sebagai output juga. Kemudian Win dari 0 sampai 3 sebagai inputnya. Nah, langsung ke hasil aja. Untuk yang pertama, jika Win ini nilainya 4 bit 000, maka si out track-nya ini bernilai 00 dengan zero rec nilainya juga 0. Nah, kemudian jika masukkan Win nilainya 0011, maka ya out track-nya bernilai 01 dan zero rec-nya bernilai 1. Kemudian contoh terakhir, ketika masukkan Win 4 bit 0101, maka ya out track-nya bernilai 2 bit 10 dan zero rec-nya bernilai 1. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Ishak atas penjelasannya. Baik, berikutnya kita akan mencoba ya teman-teman untuk mensimulasikan yang selanjutnya adalah decoder 3-to-8-nya. Nah, akan kita coba untuk simulasikan terlebih dahulu ya. Oke. Untuk penjelasan dari waveform decoder 3-to-8 akan dijelaskan oleh teman saya Afifa. Silahkan Afifa. Ya, saya akan menjelaskan tentang simulasi dari decoder, rangkaian decoder ini. Jadi di sini terdapat out sebagai
output, kemudian ada 0x sebagai output, dan WIN untuk inputnya. Sebagai contoh di sini, apabila inputnya adalah 000, maka layout-nya itu akan tampil sebagai DZ atau don't care. Kemudian apabila inputnya adalah 010, maka akan ditampilkan layout-nya 00, 00, 0100, dan apabila inputnya adalah 101, maka akan keluar pada layout-nya berupa 00, 10, 0000. Kurang lebih sekian penjelasan saya dari simulasi decoder, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Afifa untuk penjelasannya. Baik, kita lanjut teman-teman untuk yang terakhir ya. Kita akan coba untuk mensimulasikan Demux ya, Demux 328. Oke, kita coba dulu simulasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan simulasi yang waveform yang terakhir, yaitu untuk Demux 328 akan disimulasikan dan dijelaskan oleh teman saya Chris. Silakan Chris. Oke. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang waveform dari demultiplexer. Oke, jadi di waveform demultiplexer ini kita lihat, jadi yang data output ini adalah kayak outputannya. Lalu data ini kalau di demultiplexer ini input ini kayak enable-nya, sedangkan select-nya ini sebagai kayak ya kayak input tiganya, tapi kalau yang pertama ini kayak buat enable-nya gitu. Ya, jadi waktu kalau misal data in atau enable pin-nya ini nggak hidup, nanti nilainya nggak akan keluar meskipun ininya nanti diubah tuh, data output-nya nggak akan keluar. Jadi ketika nanti enable-nya 1 atau data enable pin-nya 1 atau data in 1, lalu waktu selektornya itu nilainya 000, nanti yang akan LED, ini kan LED kan, ada LED 8 LED yang nyala adalah LED 0, dilihat dari sini 1. Kalau misal 001 nanti dia pindah ke LED 1, lalu kalau 010 ini nanti pindah ke LED 2. Ini mirip kayak konversi dari binar ke desimal biasa. Jadi misal ini binar, misal 111 itu kan 8, itu nanti LED yang ke 8 yang akan hidup gitu. Kalau misal 011 ya nanti LED 3 atau angka atau desimal 4 gitu. Kira-kira gitu sih dari penjelasan demultiplexer. Oke, terima kasih buat Mas Kris dan juga Mas Hajime buat simulasinya. Di modul 2 kali ini kita belajar encoder, decoder, dan demultiplexer. Mungkin itu saja dari modul kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Langsung aja sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.